Pas saya buka pintu koridor itu bang, di situ saya ngeliat sosok bang. Saya iseng-iseng, saya ambil handphone, saya videoin kan. Nah pas saya videoin itu, saya sempetin buat foto. Saya kayak ngasal aja fotonya, jebret gitu bang. Sudah gitu udah saya masukin HP ke kantong, saya jalan dah tuh. Pas saya jalan, sebelum nyampe kamarnya saya dirawat, itu ada yang manggil saya bang. Saya duduk, saya ngeluarin HP, saya lihat-lihat lagi nih bang nih, foto video yang tadi. Awalnya saya buka video nih bang, nggak kena ke video. Nah akhirnya ya udah, saya balik nih, saya balikin, saya ngeliat ke foto. Pas saya foto, itu benar-benar ada bang sekelibatan bayangan putih itu. Di foto tadi itu ya? Itu di foto tadi ada bang. Akhirnya pas saya perhatiin, saya zoom kan, bener ini sosok tinggi buat gede bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Bandru Catvlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung kita sapa narasumber kita kali ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya nih bang? Anwar bang. Bang Anwar. Tinggal di mana nih? Pondok Cabe bang. Pondok Cabe itu di mana ya? Daerah Pamulang. Oh, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke. Kita terima kasih ya bang Anwar yang nyempetin waktunya nih. Iya, sama-sama. Nah ini kan pengalaman horor yang abang ceritain tadi nih. Di belakang layar kan abang jagain nyokap nih, ibu ya, lagi sakit. Nah, terus tadi sempat ada foto penampakan yang abang bilang tadi. Ada bang. Kalau tahu bisa ngeliat ya bang? Foto Ada penampakannya. Boleh bang. Oke. Ini bang. Jadi waktu itu pas di video itu nggak kena bang. Oh sempat di videoin? Oh iya. Sempat di videoin cuma nggak kena. Tapi kalau untuk di foto sekilas seperti kena bang. Oh gitu. Ini penampakan apa nih bang Anwar waktu itu? Itu kalau saya pribadi melihatnya itu kayak sosok perempuan bang ya. Oh perempuan. Sosok perempuan itu dalam keadaan duduk, cuma menghadap ke arah jendela luar bang. Gokil ya, serem banget. Gitu. Oke siap, HP bang ya. Iya. Oke siap. Tahan dulu bang Anwar ya. Gak usah lama-lama lagi, cari postur terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana bang Anwar, kisah pengalamannya nih bang? Ini pengalaman saya terjadi di tahun 2024 ini bang. Tepatnya itu di bulan Agustus. Oh masih hangat berarti ya? Masih hangat banget bang. Iya. Itu ibu saya mengalami sakit. Saya, abang saya, bapak saya akhirnya membawa ibu saya ke salah satu rumah sakit yang ada di daerah Tangerang Selatan bang. Dimasukin ibu ke dalam ruangan UGD. Nah akhirnya ketemu dokter. Dan dokter langsung menghampiri kita dan ibu itu langsung dibawa ke ruang CT scan buat di ronsen juga. Jadi biar hasilnya itu kelihatan ibu sakit apa. Ternyata setelah diperiksa sama suster dan dokter, nah itu dokter berkesimpulan ibu harus dirawat inap bang di rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut lagi. Gitu bang. Dan akhirnya saya dan keluarga pun mengiyakan untuk ibu dirawat di rumah sakit ini. Dan akhirnya saya disamperin lagi sama dokter ahli yang habis CT scan ibu itu bang, habis ngeronsen. Nah jadi itu saya dipanggil, saya ngisi data bang. Setelah ngisi data dan saya dikasih surat rawat inap dari dokter ahli tersebut. Dan saya langsung disuruh ke bagian administrasi rumah sakit itu. Nah setelah saya ke bagian administrasi, saya jelaskan semuanya. Dan akhirnya saya dikasih formulir untuk mengisi data-data tersebut bang. Setelah saya ngisi segala macam, akhirnya selesai. Saya balik lagi dan saya membawa surat rawat inap itu lagi bang ke ruang IGD lagi bang gitu. Jadi singkat cerita, ibu dirawat nih bang
Tepatnya itu di lantai 2 di ruangan mawar di nomor 208. Nah, jadi kalau saya petakan nih Bang ya, peta kamar pasien itu. Jadi pas masuk itu kan koridor Bang. Nah, kanan kiri kamar pasien nih Bang. Masih lurus terus. Nah, kamar ibu saya itu ada di sebelah kanan, nomor 208 itu. 209 sama 2010 itu kosong Bang. Itu udah paling pojok untuk tembok. Jadi pas saya masuk itu, pintu masuk kamar pasien nih. Nah, itu kan ada di posisi sebelah kiri itu terdiri dari 4 bed Bang. 4 kasur. Nah, posisi ibu saya itu ada di barisan yang kedua. Tapi di situ ada pasien lain Bang? Ada Bang, ada pasien lain. Full atau gimana? Full. 4 full. Iya. Kamarnya itu pun nggak terlalu luas sih Bang ya. Ya kayak buat kita nih yang nunggunya itu, kita juga nggak bisa tidur yang namanya kayak di rumah sakit lain gitu Bang. Saya pernah tuh ngalamin yang namanya di rumah sakit lain. Saya bisa tidur, selonjoran segala macam ya kan, sambil nungguin. Nah kalau ini enggak. Soalnya ini bentuk kamar pasien itu agak kecil Bang. Gitu, jadi kayak buat rebahan sambil nungguin pun nggak bisa. Paling ya tidurnya duduk di bangku gitu Bang. Jadi tuh Bang, saya keluar lagi. Mau ngambil motor yang di pinggir jalan itu. Saya mau taruh ke parkiran motor. Gitu Bang. Abang naruhnya di pinggir jalan? Iya, naruh pinggir jalan. Di rumah sakit itu saya nggak tahu Bang parkiran motornya dari mana. Akhirnya pas saya ngambil motor, mau saya taruh parkiran, saya nanya orang yang ada di sekitar situ Bang rumah sakit. Saya nanya, Pak, mohon maaf, parkiran motor rumah sakit di sebelah mana ya? Oh, ada di sebelah ujung sana Mas. Sebelum warteg belok kiri, nah di situ parkirannya. Oh, situ. Ya, makasih Pak. Udah, akhirnya saya ke sana deh Bang, parkiran motor tuh. Akhirnya betul, saya parkir motor di situ. Saya tinggal, saya jalan, langsung saya ke arah rumah sakit. Nah, pas di dekat lobi rumah sakit itu Bang, di situ ada parkiran mobil sama parkiran ambulan Bang. Di situ saya ngelewatin mobil ambulan ya Bang, yang ada di parkiran mobil itu. Itu jam berapa itu ngelewatin situ? Itu sekitaran jam 9-an Bang. Masih sore ya? Jam 9-an masih sore. Jadi pas saya ngelewatin itu Bang, itu saya dengar ada yang manggil saya. Bang, otomatis saya berhenti dong. Pas saya nengok itu ke dalam ambulan, itu kosong Bang. Nah, karena di situ nggak ada orang, akhirnya saya jalan aja tuh Bang terus. Dan akhirnya saya lanjut lagi nih Bang nih, ke kamar ibu saya yang di lantai 2 tuh. Saya lewatnya anak tangga ya, sisi utara. Saya naik tangga, udah. Saya masuk kamar ibu saya lihat ibu saya itu lagi keadaan lagi tidur Bang. Sesekali dia melek, ya kayak gelisah gitulah Bang, kayak tidur ayam. Nah akhirnya pas dia melek, saya tanya tuh Bang, ya apa? Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, katanya begitu Bang. Ya malum ya, suaranya masih kayak maaf kayak orang pelok gitu Bang, keadaan masih soalnya masih lemas mungkin. Masih lemas ya. Nah akhirnya udah tuh, ngapa nggak bisa tidur? Nggak tahu, nggak nyaman aja di sini. Enakan di rumah. Ya kan Nya keadaannya lagi sakit. Saya bilang kayak gitu dong Bang. Nya keadaannya lagi sakit, Nya harus dirawat. Biarnya cepet sehat lagi. Rutin kata Budin, dengerin. Biarnya cepet sehat, nanti biar bisa pulang lagi. Oh, Abang orang Betawi ya? Oh, manggilnya Nya? Manggilnya Nya Bang. Oh, kalau Nya itu emak ya? Emak. Kalau Nyai itu nenek? Nyai nenek. Oke. Nah, betul Bang. Berarti Nya ini ibu ya? Nya ini ibu gitu. Dan akhirnya udah tuh Bang, pas sudah saya tanya-tanya kayak gitu, saya jelasin segala macam ya kan. Akhirnya udah tuh, ibu minta minum. Akhirnya saya ambil tuh Bang minum, ya kan, aqua botol, pakai sedotan. Cuman berhubung si Nya saya ini pakai selang di hidungnya, nggak boleh lewat mulut, jadi lewat selang itu Bang minuminnya. Gitu. Jadi setelah itu udah saya minumin, nggak lama, Nya langsung merem lagi. Habis minum itu, tidur. Pasnya udah tidur pulas, saya mau keluar nih Bang. Biasa, saya mau ngerokok, mau ngopi. Karena saya emang akut banget sama ngerokok ngopinya kan. Nah, pas saya itu mau keluar dari kamar pasien, saya buka pintu, terus saya lewatin koridor itu Bang. Itu saya, ada yang manggil Bang. Mas, itu saya nengok Bang. Seketika saya langsung nengok. Saya kaget ya kan. Udah akhirnya saya jalan terus tembus deh nih pintu utama yang ada lantai 2. Akhirnya saya turun ke bawah nih, saya buat ngopi ngerokok. Nah singkat ceritanya, saya ngopi ngerokok udah selesai dah nih.
Nah, saya mau naik nih bang ke atas, balik lagi. Saya balik lagi kamarnya saya. Akhirnya udah tuh bang, nyak saya melek. Dia bilang, Tong, lu kemana? Nyak panggil-panggil, nggak ada suaranya. Begitu bang. Saya bilang dah, Udin habis ngerokoknya, habis ngopi dulu tadi, gitu. Oh ya udah jangan kemana-mana ya. Iya. Akhirnya di situ nyak saya merem lagi deh bang. Nah jam-jam 11 malam ini bang, ada suster jaga malam nih datang bang, ngontrol. Mau ngasih obat juga ke pasien ya kan. Pas sudah ngasih obat ke ibu saya, udah suster keluar, ibu saya tidur lagi bang. Saya mainin HP nih. Pas ibu saya tidur, saya mainin HP. Biasa saya buka YouTube segala macem lah bang, gitu. Nah pas saya udah mata udah sayup-sayup, keadaan ngantuk, yaudah saya tidur bang. Saya tidur juga tidurnya tidur ayam bang, nggak bisa pulas. Yang namanya juga di rumah sakit ya. Pas saya keadaan mau pulas itu bang, itu saya mendengar suara kayak tembok dipukul bang. Itu posisinya ada di belakang kepala nyak saya. Itu tepatnya ada di kamar pasien sebelah yang nomor 2010. Itu bang, ada suara duk 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 duk. Itu saya langsung kaget, saya bangun. Dan di situ ternyata ibu saya juga dengar bang, nyak saya bang. Tong, ini siapa sih berisik banget? Gedor-gedor tembok aja. Bocah kali, mungkin ada pasien bocah kali belakang. Nggak bisa tidur apa gimana kali ya kan, duduk-duduk tembok. Nah di situ pun saya langsung merinding bang. Pas saya lagi merinding ya, itu jendela rumah sakit kan di kamar pasiennya saya itu ada jendelanya bang. Nah jendelanya itu nggak ditutupin hordeng separohnya. Di situ kayak ada yang getok bang, tok 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 tok, kayak ada yang ketok jendela. Ketika saya nengok, saya samperin kan, karena saya penasaran. Nah akhirnya itu jendela untungnya bisa dibuka bang. Saya buka dah tuh jendelanya. Saya lihat kanan kiri nggak ada pohonan kan di situ. Kalau semacam kayak binatang, entah burung atau kelelawar, kan nggak mungkin kayak gitu bang suaranya. Ada suara kayak orang getok-getok pintu gimana sih bang? Iya. Tok 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 tok. Nah itu kejadian 2 kali bang. Nah setelah sejam kemudian itu ada suara kayak gitu lagi bang, getok-getok jendela lagi. Jendela yang sama? Jendela yang sama. Akhirnya saya nggak berani buka, ya udah saya tutup hordeng aja lagi. Hordengnya saya rapetin. Akhirnya saya balik ke bangku lagi, saya mainin HP, saya lihat jam, itu udah jam 3:30, 3:30 pagi. Akhirnya saya udah mulai ngantuk lagi tuh bang. Yang namanya rumah sakit nggak bisa tidur ya tidur ayam gitu dah. Nah di situ itu kamar pasiennya saya, pintunya kayak ada yang ketok-ketok bang, tok 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 tok. Ya saya buka lah. Pas saya buka, itu ada angin dari pojokan bang. Yang kamar pasien 2010 yang kosong itu bang. Dari situ anginnya, sekelibatan itu kencang banget bang. Itu saya merinding. Benar-benar merinding bang itu. Itu siapa yang ngetok? Saya kurang tahu bang. Saya kurang tahu. Pas dibuka kayak angin selewat gitu? Pas saya buka, itu sekelibatan angin kencang banget bang lewat. Gila ya. Dan akhirnya saya tutup pintunya, saya balik lagi. Pas sudah saya balik lagi tuh, nyak saya melek bang, Tong, udah azan Johor ya? Dia bilang gitu bang. Ya namanya juga lagi keadaan sakit ya kan, ngelindur mah. Jadi hal wajar kali ya, emang dia ngelindur. Akhirnya tuh bang, saya bilang, Johor dari mana? Ini jam 4 pagi nyak. Saya bilang kayak gitu, jam 4 pagi. Bukan tadi ada azan Johor? Nggak ada, belum. Ini keadaannya masih gelap. Jam 4 pagi. Udah tuh di situ saya jadi nggak ngantuk kan bang, saya melek. Nah jadi pas saya cuci muka nih bang, kan di kamar pasien itu ada kamar mandi khusus untuk pasien, ya kan bang. Nah saya cuci muka tuh bang situ, segar dong. Selesai cuci muka, saya balik lagi ke nyak saya nih bang. Nah itu nyak saya melek. Saya bilang, nyak gimana, enakan? Ya masih begini aja. Ya sedikit membaik dah, katanya begitu bang. Oh ya udah, saya bilang ke nyak saya, nyak, Budin izin mau keluar dulu ya, mau beli roti, nyari makanan, lapar. Oh ya udah jangan lama-lama. Iya, akhirnya saya keluar bang. Saya keluar, itu pas buka pintu, saya lewat koridor, baru 3-4 kali melangkah bang. Itu ada yang manggil saya bang, Mas. Nah pas saya nengok ke belakang, nggak ada siapa. Saya samperin, ya mungkin ada di dalam situ ada suster atau pasien baru atau gimana.
Terus saya sautin, Bang. Iya sus, Bu, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Saya gituin. Cuman nggak ada jawaban, Bang. Nggak ada jawaban. Seketika di situ saya langsung merinding, Bang. Merinding, ya udah. Saya bablas jalan lewatin koridor itu dan akhirnya saya keluar. Saya turun naik tangga lagi tuh, Bang. Biasa saya ngopi ngerokok lagi di situ. Saya makan segala macam. Nah, jadi selesai itu semua, Bang. Saya habis ngerokok, ngopi, udah semua tuh kan ya. Nah, saya naik lagi nih, Bang nih. Sambil jalan, sambil saya ngeliat HP. Udah mau hampir jam 5, Bang. Jam 5 pagi. Berarti udah salah subuh ya? Udah, iya, selesai subuh. Pintu koridor itu. Jadi pas saya buka, di situ kayak ada angin lagi, Bang. Itu angin sekelibatan dari belakang saya masuk ke dalam. Kayak ngikutin saya gitu loh, Bang. Nah, di situ saya sudah mulai merinding tuh, Bang. Pas angin lewat itu. Saya nggak mau nengok lagi ke belakang segala macem. Yaudah saya bablas jalan aja terus. Arah kamar pasiennya saya. Arah ke kamarnya saya dirawat nih. Nah, jadi itu, Bang, pas saya masuk itu, Bang. Alhamdulillah tuh, udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nah, ya kan, sampai pagi dah. Menjelang pagi itu, sampai matahari nongol, udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, Bang. Iya. Nah, akhirnya pas pagi itu ganti jaga nih, Bang. Abang saya datang. Udah ngobrol-ngobrol tuh sama saya segala macam. Akhirnya saya disuruh pulang dulu sama abang saya, Bang. Udah, lu pulang dulu Gi, sono, lu istirahat. Lu istirahat dulu yang cukup. Ntar lu balik lagi sore. Yaudah, akhirnya singkat cerita saya pulang dan nih, Bang. Oke. Saya pulang, saya istirahat. Saya masang alarm juga di handphone tuh kan, jam 5. Nah, pas alarm bunyi udah jam 5. Udah saya mandi. Saya mandi, beres-beres kalian segala macam. Udah saya balik lagi ke rumah sakit, Bang. Oh, berarti Abang Anwar jaganya malam. Saya jaga malam gitu, Bang. Nah, pas udah nyampe rumah sakit, saya ketemu nih abang saya, ya kan. Dia lagi keadaan tidur di bangku, Bang. Ya udah saya nggak mau bangunin dong. Kayak dia capek nih, ya kan. Akhirnya saya nemuinnya saya liatin lagi tidur emang. Lagi pules banget, Bang, gitu ya. Terus di meja makanan juga saya lihat itu ada kayak bekas makan, bekas habis diminumin obat sama abang saya mungkin, ya kan. Nah, akhirnya udah tuh abang saya bangun, Bang. Dia nanya ke saya, yaudah, lu baru nyampe? Belum lama sih, Bang. Oh, belum lama. Lu udah makan? Udah tadi sebelum jalan ke sini. Abis nanya itu tuh abang saya langsung pulang tuh, Bang. Langsung pulang. Yaudah, akhirnya kan malam itu saya doang yang jaga, ya kan. Yaudah, dari pas baru datang sampai jam 10-11 itu nggak ada kejadian apa-apa sih, Bang. Cuma saya ngerasa di situ benar-benar merinding. Cuman gangguan belum ada. Akhirnya saya mainin HP sambil sesekali nengok ke nya saya lah gitu ya, Bang ya. Keadaannya melek apa tidur nih gitu kan. Akhirnya nya saya emang keadaannya tidur. Ya udah, pas saya main HP itu, saya asem nih, Bang. Kayak biasanya. Pengen turun ke bawah, ngopi ngerokok. Oh, asam rokok, oke. Gitu. Iya. Akhirnya karena ibu saya keadaan masih tidur, saya keluar nih, Bang, ke koridor itu. Pas saya mau buka pintu koridor, ya kan, tatapan saya otomatis ke depan dong, Bang. Pas saya buka pintu koridor itu, Bang, di situ saya ngelihat sosok, Bang. Itu seperti kayak orang nih, dalam keadaan duduk. Cuman badan itu posturnya tinggi, Bang. Itu di kepala semacam kayak ibu-ibu pakai kerudung gimana sih, Bang? Iya. Itu warna putih, cuman badannya itu hitam, Bang. Saya iseng-iseng, saya ambil handphone, saya videoin kan. Apa saya videoin itu nggak kena kerekam, Bang. Oh, nggak kerekam. Nggak kena kerekam. Sayang banget ya. Tapi itu kalau secara jelas dilihat mata, itu benar-benar kelihatan banget, Bang, di mata. Tapi kalau untuk di video itu nggak kena, Bang. Nah, akhirnya ya udah kan. Di situ saya ngomong aja sendiri. Ini gelap amat sih ini ruangan apa sih? Gelap banget ini. Jadi pas saya mau masuk ke kamar lagi nih, Bang. Kamarnya saya. Nah, jadi saya sempetin buat foto nih, Bang. Saya kayak ngasal aja fotonya, jebret gitu, Bang. Nah, pas udah gitu udah saya masukin HP ke kantong, saya jalan dah tuh. Pas saya jalan, sebelum nyampe kamarnya saya dirawat, itu ada yang manggil saya, Bang. Kayak biasa, Mas. Saya nengok langsung ke belakang, itu nggak ada siapa, Bang. Itu setiap malam kejadian kayak gitu mulu. Dari pertamanya saya dirawat di lantai 2 itu ya, saya ngerasain gangguan seperti itu, Bang. Suara-suara. Saya cuekin suara tersebut.
Udah saya masuk bang, saya lihat nyak saya lagi tidur nih. Akhirnya saya duduk, saya ngeluarin HP, saya lihat-lihat lagi nih bang nih, foto video yang tadi. Awalnya saya buka video nih bang, itu nggak kena bang, nggak kena ke video. Nah akhirnya ya udah, saya balik nih, saya balikin, saya ngeliat ke foto. Pas saya foto, itu benar-benar ada bang sekelibatan bayangan putih itu. Di foto tadi itu ya? Itu di foto tadi ada bang. Oh. Akhirnya pas saya perhatiin, saya zoom kan, bener ini sosok tinggi buat gede bang. Di situ saya merinding, saya masukin kantong lagi tuh HP. Saya mulai ngantuk, jadi saya kan tidurnya di bangku nih bang. Pala saya tumpahin ke bed ibu saya situ. Oh, kayak gini kayak ya? kasur, iya, saya tumpahin kayak gitu bang. Pas di situ, saya belum merem, saya masih melek. Saya dengar kayak ada suara duk tembok lagi bang. Tembok digedor-gedor lagi. Kayak pas malam pertama itu bang. Nah itu suara tembok, yang dengar cuman saya doang. Ibu saya nggak dengar tuh, ya, karena emang keadaannya tidur ya. Nah jadi udah gitu tuh, saya kaget kan. Saya nengok udah ke tembok. Nah pas saya nengok ke tembok itu suaranya masih bang. Duk. Akhirnya saya penasaran nih. Saya mau keluar bang. Saya mau lihat. Pas saya samperin kamar 2010 itu, pintunya saya buka nih. Itu kekunci bang. Nah saya itu kan di pintu itu kan ada kaca segini bang ya, ukuran segini tuh. Nah jadi saya intip bang di situ. Nah pas saya intip itu nggak ada siapa-siapa bang. Itu kamarnya gelap bang. Kamar 209 dan 2010 itu kosong bang. Pokoknya kalau kamar pasien yang kosong nggak ada penghuninya, itu lampunya dimatiin. Saya balik ke kamar, baru saya mau buka pintu, itu ada yang manggil lagi bang, Mas. Saya nengok ke belakang. Ya saya kesel, saya balik lagi dong bang. Saya balik lagi tuh ke ruangan tadi yang saya intip itu. Saya geber bang pintu bang, saya gedor. Udah, masing-masing alamnya jangan ganggu. Mas. Nggak boleh orang istirahat apa, ganggu aja. Nah pas saya kayak gitu bang, itu suster yang jaga malam, itu bangun bang. Pas di meja piket, itu dia diri, dia ngeliat saya, dia langsung bilang, Mas, kenapa berisik sendiri? Oh, nggak apa-apa sus, nggak apa-apa. Jangan berisik mas ya, udah tengah malam. Oh iya sus, maaf sus. Udah tuh, akhirnya udah, saya mau masuk lagi tuh bang. Saya buka pintu, saya masuk. Dan di situ, nyak saya melek bang. Nah, nyak saya melek, nyak saya nanya. Tadi, nyak dengar, lu ngomong sama siapa? Oh, itu sama suster tadi. Emang ada apa? Enggak ada apa-apa. Saya bilang aja kayak gitu bang. Udah nyak, lanjut istirahat tidur. Nyak main minum. Saya ambil minum dong. Pas saya ambil minum ya udah tuh diminum. Selesai minum, udah dia kayak bengong bang. Kayak bengong. Taunya ya tidur. Pasnya udah tidur itu bang, seperti biasa bang. Saya keluar nih, mau ngopi mau ngerokok. Asem. Saya keluar, akhirnya saya lewat koridor itu nggak ada apa-apa sih bang. Nggak ada apa-apa, nggak kayak malam-malam waktu itu yang ada gangguannya. Ini nggak ada bang, biasa aja. Ya merinding sih merinding. Nah pas saya keluar udah tuh. Itu saya pas buka pintu koridor lagi bang. Situ itu di meja piket security itu ada yang duduk. Itu bentuknya anak kecil, dan anak kecilnya itu gondrong, tapi laki bang. Nah cuman keadaannya itu mukanya hancur separuh bang, kayak abis kebakar gitu ya kan. Nah di situ kuping ngeluarin darah, mata segala macam semua ngeluarin darah tuh bang dari muka. Saya nunduk, saya nggak mau ngeliat. Di situ saya benar-benar ngerasa takut banget bang ngeliatnya bang. Akhirnya saya nggak jadi turun, nggak jadi ngopi, nggak jadi ngerokok. Saya balik lagi ke kamarnya saya itu, itu bang. Akhirnya pas saya balik nyampe kamar tuh, saya duduk, langsung saya ngeluarin HP, saya setel YouTube. Saya setel orang ngaji gitu bang, kayak selawatan kayak begitu saya setel. Pas saya dengar selawatan, orang ngaji segala macem, sambil saya lihat, wah udah mulai maghrib nih, udah mulai maghriin ya kan. Sekitaran jam-jam 4 lewat, mau menjelang subuh bang kayak itu. Pas saya mulai ngantuk, akhirnya saya tiduran deh nih. Kayak biasa tidur di bangku, kepala saya tumpahin ke bednya nyak saya itu kasurnya. Mata saya nggak mau merem bang, gitu, mau melek terus.
Entah itu halusinasi apa gimana, itu di jendela ada suara ngetok lagi bang. Saya kaget, sudah gitu saya mau samperin. Nah itu di bed yang paling pojok dekat jendela itu bang, itu si orang yang nungguin itu bangun bang. Oh. Yang nungguin pasien itu. Iya, iya. Bed pojokan, itu dia bangun. Nah terus saya tanya, bang, bangun? Iya. Mau kemana? Enggak, penyamperin aja sini, pengen-anginan sambil jendela. Saya bilang kayak gitu bang. Tiba-tiba dia bilang gini bang, lo kesini tadi dengerin itu ya? Ada suara orang ketok jendela. Dia ngomong gitu bang saya. Ya saya jawab, iya bang. Tadi mau tidur, cuman nggak bisa tidur bang. Nah, gue pikir kirain gue halu apa gimana kali ya kan. Ternyata lu denger juga bang. Iya, bang, gue lagi keadaan tidur. Gue kaget. Akhirnya udah tuh, udah aja bang. Coba gue buka ya. Pas saya buka nih bang, itu jendela. Ya bener. Nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa bang. Berarti dia juga dengar tetangga. Dia denger bang. Nah yang waktu pas malam pertama pun, dia bang nggak denger. Dia nggak dengar, itu tidur pulas keadaannya itu dia. Nah pas malam itu, dia denger. Bukan cuma saya doang. Ya udah, jendela saya tutup lagi, saya rapetin pakai hordeng, saya balik lagi deh tuh. Pas saya balik lagi, saya duduk, saya tidur-tiduran, akhirnya tidur juga tuh bang, pulas bang. Nah jadi pas keadaan saya tidur itu bang, ternyata abang saya udah datang nih bang, udah ada di situ. Akhirnya saya tanya, datang dari berapa bang? Ah belum lama, kata dia gitu. Udah lu makan dulu Gi, makan, tunggu bawa makanan tuh. Dibilang gitu, bawa makanan, ntar habis makan lu balik istirahat, tidur rumah, ntar balik lagi. Iya yaudah. Akhirnya udah tuh bang, singkat cerita, selesai makan, ngopi, ngerokok, segala macem, saya izin balik. Yaudah, bang, balik dulu ya, ntar kemarin lagi. Ya udah sono lu istirahat, tidur, jangan main. Enggak. Akhirnya udah tuh bang, saya balik. Pas sampai rumah, biasa, saya mandi dulu bang. Karena dari kemarin kan belum mandi, saya mandi dulu tuh bang. Nah pas saya mandi, ya udah tuh seger banget rasanya. Di itu bang, di rumah, saya ngerasa kok suara itu kayak ada di kuping saya bang. Suara apa nih? Suara yang biasa manggil saya mas di rumah sakit bang. Saya ngerasa kayak ngikutin. Itu kayak ada di kuping saya. Apa karena saya di situ kurang istirahat atau gimana? Jadi saya halu. Saya kurang tahu bang. Soalnya saya jelas banget bang dengernya. Setelah saya keluar di kamar mandi itu ada yang manggil mas sekali. Ya udah saya kuping saya kelepak gini aja bang. Akhirnya saya masuk kamar, saya ganti pakaian, saya mainin HP. Akhirnya di situ saya ngerasa ngantuk. Ya udah saya tidur bang. Saya tidur istirahat. Saya bangun itu saya ngeliat HP. Itu udah mau jam 7 bang. Jam 7 isaan ya. Akhirnya saya langsung tuh bang cuci muka. Saya nggak mandi lagi. Saya langsung ke rumah sakit. Nah pas nyampe rumah sakit, saya ngerokok dulu bang. Akhirnya saya lihat HP. Di situ abang saya udah nelponin aja kan. Nggak keangkat sama saya. Akhirnya udah rokok saya matiin. Saya langsung masuk nih ke dalam. Langsung naik ke lantai 2 ke kamar pasien ya kan. Akhirnya pas saya udah masuk, terus abang saya kayak kesel gitu bang mas saya bang. Karena apa? Karena saya datangnya kemalaman. Biasanya kan saya datang sore jam 5 gitu. Ini saya mungkin karena saking capeknya, ngantuknya, saya kemalaman datangnya. Akhirnya udah tuh, dia bilang, datang malam amat. Ya mungkin capean kali ngantuk bang. Wajar orang tiap malam jagain sini mulu. Lu kan jagainnya siang doang. Saya bilang kayak gitu udah tuh bang ke dia. Akhirnya, yaudah aku mau balik. Ya udah, balik bang. Itu noh. Gua taruh duit di situ buat lo makan-makan ntar tengah malam, pengen ngopi ngerokok. Iya bang, makasih. Nah pas abang saya balik, saya duduk dong situ, duduk sambil ngusap-ngusap tangannya saya. Pas saya usap-usap, dia bangun, dia melek. Terus saya tanya, "Nah, kapan nyampenya?" Katanya gitu. Baru ya nyampenya Budin gitu. Nya udah makan, udah tadi. Disuapin sama abang lo, tadi gitu. Oh ya udah dah syukur. Udah minum obat? Udah tadi. Suster udah datang belum ya? Udah tadi. Suster udah datang, katanya begitu bang. Udah ngasih suntik infusan juga. Terus sekaligus ganti air infusan yang baru. Saya mau ngerokok. Biasa kan?
rutinitas saya selama rumah sakit kalau lagi bete kayak gitu bang. Saya ngerokok, mau ngerokok nih, saya keluar, saya jalan lurus terus. Nah, belum ada kejadian apa-apa. Biasanya kan ada aja tuh, entah angin, apa yang ada yang manggil mas gitu. Ini enggak bang, ini enggak. Saya pun ngerasainnya juga biasa aja, nggak merinding. Akhirnya saya jalan koridor itu, terus buka pintu koridor. Nah, saya turun tangga. Pas saya turun bang dari anak tangga sisi utara itu, nah mata saya sambil lihat ke atas nih bang. Nah di situ saya baca ada kamar jenazah. Di situ saya kaget. Saya ngeliat sosok pocong. Itu posisinya ada di pojokan bang, depan kamar jenazah bang. Soalnya kan lampunya itu ada dua nih bang. Yang satu mati, yang satu hidup. Nah dia posisinya itu ada di bawah lampu yang mati itu bang. Jadi itu kalau saya lihat itu emang pocong bang. Di situ saya kaget, merinding sadadanya itu bang. Saya nggak jadi yang namanya ngopi ngerokok itu. Akhirnya saya balik lagi tuh ke atas kamarnya saya tuh. Itu pocong yang abang lihat kayak gimana bentuknya tuh? Itu bentukannya bang, itu kainnya lusuh bang ya, dan semacam kayak gosong gitu bang. Cuman itu mukanya nggak ke arah saya, dia ngebelakangin saya bang. Jadi mukanya itu ke arah tembok. Nah di situ saya benar-benar kayak lemas bang. Akhirnya saya mutusin, ya udahlah, saya di kamar aja, nggak usah keluar dulu. Akhirnya saya tidur, saya paksain merem, tidur juga tuh bang. Akhirnya pagi dah tuh, bangun-bangun jam 7:30-an. Saya tungguin kan abang saya, belum juga datang nih. Udah tuh, saya masuk ke kamar mandi, cuci muka. Akhirnya udah saya keluar. Di situ udah ada suster, biasa ngasih obat, suntikan kenyak saya itu bang. Nah setelah suster itu keluar, saya deketin nyak saya tanya lagi, nyak habis kasih obat? Iya habis kasih suntikan, kayak gitu. Pas saya mau ngambil jaket nih, saya mau ngambil jaket, abang saya datang bang. Nah pas abang saya datang tuh bang, saya langsung cerita tuh bang ke dia. Dia duduk, akhirnya saya bilang bang, semalam gua ngeliat pocong. Pas gue mau ngopi, mau ngerokok, bawah, itu kan ada kamar jenazah, samping anak tangga sisi utara. Gue pas lewat situ, itu di pojokan depan kamar jenazah, gue ngeliat pocong bang. Gue nggak jadi, gue balik lagi naik ke atas. Akhirnya, saya malah diomelin bang. Lu bukannya diem-diem, jagainnya udah malam masih keluar masuk. Malah ngerokok diomelin. mulu sih. Iya. Iya, saya digituin, ngerokok mulu sih, ngerokok kuat banget, ngopi kuat banget. Ya namanya juga laki-laki wajar bang ya. Ya rokok beli sendiri, ngopi beli sendiri, nggak minta. Gitu bang. Malah diomelin ya. Nah akhirnya udah tuh, pas saya udah ngomong gitu ke dia, udah abang saya itu nggak mau dengerin lagi bang. Ya emang abang saya itu orangnya penakut sih bang. Oke. Dia tuh penakut. Mana kalau setiap kayak ada bapak saya nih, nyak saya cerita apa-apa yang rada-rada horor nih bang ke dia tuh nggak mau nanggepin. Itu emang orang penakut bang. Gitu. Mana kayak saya ceritain tadi, dia kayak kesel gitu. Pas sudah itu abang saya bilang, yaudah lu pulang sono, tidur istirahat. Lu mungkin kurang istirahat kali lu. Mana lu halu lu. Yang penting jangan sampai masuk grogol aja lu. Saya hampir kata gitu bang. Dikata gitu. Grogol tahun bang. Tahu rumah sakit tuh. RSJ grogol. Iya, rumah sakit ODGJ. Nah itu dia bang. Nah akhirnya udah tuh, saya siap-siap ngambil jaket, saya pulang ya kan. Saya bilang bang ya udah, gue pulang dulu ya, istirahat ini emang kayak gue gak enak badan juga ini, udah mulai masuk angin, badan gue pada sakit. Ntar kalau gue datang jam berapanya, ntar gue kabarin ya bang. Ya udah lu pulang, tapi jangan malam banget datang kemari. Iya. Akhirnya udah tuh, saya pulang bang. Pas sampai parkiran udah tuh bang, saya pulang bang. Nah pas sampai rumah, saya langsung masuk kamar, tepar nih bang. Pada sakit badan, meriang ya kan. Karena emang jaga malam terus ya kan, nggak bisa tidur. Saya istirahat. Nah pas sore itu abang saya telepon nih bang. Ya kan, saya nggak bisa datang, nggak bisa jaga malam kelima ini. Karena badan ngerasa pada sakit bang. Dan saya juga di situ ngerasa mau meriang juga, ya kan. Akhirnya saya bilangin abang saya, siapa kayak bang, ajak bang, orang yang abang kenal, apa saudara abang lainnya. Nah akhirnya udah tuh bang, dia nanya, saudara gue yang lainnya, saudara gue yang lainnya siapa? Kata dia begitu bang. Nah di situ jadi lucu kan bang saya bang. Akhirnya ya udah siapa kayak dah.
Nah, akhirnya abang saya kepikiran tuh. Oh iya, coba aja si Encing. Encing siapa? Adanya Nya. Cingmun. Cingmun. Emang dia nggak repot. Ya nggak tahu juga sih, coba aja telepon. Udah lu aja yang nelpon. Ya udah matiin. Gua mau telepon Cingmun. Ya udah. Akhirnya udah tuh bang. Saya telepon dah nih, Cing saya nih. Nah pas saya telepon, akhirnya dia mau bang. Ya karena adanya saya kan. Masa iya, empoknya sakit dia nggak mau bang. Nah, jagain sesekali di rumah sakit gitu kan. Nah akhirnya udah tuh bang, pas saya telepon dia mau, dia datang tuh ke rumah sakit. Nah akhirnya pada malam kelima itu bang, berhubung saya nggak bisa, akhirnya Cing saya dah yang jaga bang. Cing Mun yang tadi nih. Iya, Cing Mun, adanya Nya saya. Dia yang jaga. Nah, singkat cerita, malam ke-6, malam ke-7, itu saya jaga. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, Bang. Cuman sekelibatan kayak angin lewat tuh, ya masih ada aja sih. Cuman kayak yang biasanya ada yang manggil, Mas, itu udah nggak ada. Ketokan kayak di jendela, tok, tok, tok. Itu udah nggak ada, Bang. Itu benar-benar udah nggak ada. Nah, singkat cerita, udah di hari ke-8, ya saya udah dibolehin pulang nih. Oh, 8 hari dirawat? 8 hari bang, rumah sakit. 8 hari? Dirawat. Pas udah dibolehin mau pulang ini, ada suster kan, nyamperin ke saya. Dia bilang, keluarga pasien Ibu Tasena. Kan ya saya namanya Tasena bang. Nah, udah gitu saya bilang, ya saya anaknya sus, ada apa? Ini mas, Ibu hari ini udah dibolehin pulang. Nanti saya bikin resep obatnya segala macem. Dan saya kasih juga nanti suntikan insulin buat ibu. Dan nanti saya kasih suntikannya, terus nanti saya coba praktekin ya, biar mas lakuin di rumah, kata gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, yaudah tuh semuanya udah dipraktekin tuh bang, sama suster. Pas udah nyampe rumah, itu nyampe rumah sore bang. 5:30 sore bang nyampe rumah. Banyak tetangga, saudara pada datang, pada nengokin nih, jenguk ya kan di rumah. Pas udah pada datang itu, yaudah saya istirahat bang, tidur. Karena berhubung situ udah banyak saudara kan, jadi bergantian bang. Nah, pas saya tidur pulas banget tuh bang, itu saya bangun bang, itu di tengah malam jam 12:30. Di situ saya mandi. Nah, pas setelah selesai mandi itu bang, saya pakai baju segala macam. Akhirnya saya masuk kamar ya kan. Setelah pas masuk kamar saya keluar lagi, saya ngerokok nih bang. Saya ngerokok nggak pernah dalam rumah bang, di luar kan. Saya bikin teh manis panas. Nah jadi tuh bang, pas lagi keadaan ngerokok ngeteh di luar, itu sekelibatan angin bang. Nah tapi itu nggak lama anginnya juga sekelibatannya. Saya pikir mau hujan apa gimana ya kan. Tapi pas saya ngeliat, itu di pohon depan rumah saya, itu nggak goyang bang. Kalaupun ada angin kan, otomatis kan pohonan itu kena goyang bang. Ketiup angin ya kan. Tapi ini mah nggak goyang sama sekali. Dan di situ akhirnya saya ngerasa merinding ya kan, udah tengah malam juga. Ya udah, rokok saya matiin, saya masuk dalam. Pas saya di kamar, itu baru aja saya ngerebah bang. Pas saya lagi rebah itu bener-bener bang, di kuping saya ada yang manggil lagi. Itu manggilnya Mas. Nah cuman ini beda. Itu 4 kali. Kalau yang biasa kan cuma sekali. Ini 4 kali. Mas. Nah akhirnya saya bangun lagi kan, saya duduk itu, saya gini-giniin kuping saya tuh. Apaan ini sih? Ini sebenarnya makhluk apa sih? Pikir saya gitu ya kan, makhluk apa sih? Mas aja. Gak boleh ganggu orang istirahat aja, masing-masing alamnya. Nah pas udah gitu ya udah tuh, akhirnya saya rebah lagi, saya tiduran. Itu belum bisa merem ya. Nah pas udah gitu, ada lagi manggil, Mas. Tapi itu bukan di dekat kuping sekarang posisinya. Posisinya itu ada di samping lemari saya. Jadi kayak ngikutin saya, sosoknya ini. Nah, biasanya kan kalau suara mas-mas itu adanya di kuping saya doang. Nah, ini pas di rumah itu kayak ada di rumah saya sosoknya. Nah, yang ketiganya ini, itu pas saya udah mau merem, itu manggil lagi. Mas, sekarang gitu nadanya. Nggak kayak yang biasanya, Mas. Ini, Mas. Sekarang agak berat suaranya. Saya cuekin, saya tutup. Muka saya, pala saya itu pakai bantal. Tarik selimut kan. Namanya juga udah malam gitu kan, saya iseng, kebetulan emang angin pas tadi saya ngerokok itu di luar. Nah pas yang keempatnya itu balik lagi suaranya lembut. Mas, kayak gitu. Mas, akhirnya udah dah, saya paksain buat merem, akhirnya merem juga.
bangun-bangun siang jam 10. Dan pas saya keluar kamar situ udah ada orang banyak banget, saudara, tetangga yang lain pada nengokin ibu saya. Kan ibu saya kan tidurnya nggak mau di kamarnya, maunya di ruang tamu aja. Takut nanti kalau ada orang jengukin segala macam, jadi masuk di kamar tuh nggak sempit, gitu bang. Nah pas udah banyak orang ya udah tuh, akhirnya saya ngelewatin dapur. Dan akhirnya saya kamar mandi nih, cuci muka segala macam. Jadi pas saya habis cuci muka kamar mandi itu, saya balik lagi ke kamar. Saya ngambil handphone, terus saya keluar dong. Saya keluar, situ saya nyalain rokok, saya ngerokok. Saya nelfon sepupu saya yang ada di daerah Cinangka. Akhirnya diangkat sama dia. Halo, assalamualaikum Ji. Minta tolong dong, lu ke rumah Uwa. Ada uang nggak di rumah? Gua lagi kurang sehat. Dari kapan? Udah 4 hari yang lalu. Mengapa? Soalnya dia kan habis demam juga. Habis demam. Iya, habis demam. Udah berobat? Udah. Ya, padahal gue mau minta tolong sama lu nih. Saya bilang gitu kan. Maksudnya suruh datang ke rumah. Ada urusan penting ini yang harus gue omongin dah ke Uwa. Ini mengenai sesuatu sih Ji. Itu semenjak gue pulang dari rumah sakit. Habis ngerawatnya. Saya bilang gitu tuh bang ke sepupu saya nih. Akhirnya sepupu saya bilang, ya udah nanti kalau misalkan gue udah ke rumah Uwa, gue telepon udah. Oh ya udah, masih ya, iya. Akhirnya udah tuh, nah, saya ngerokok. Nah singkat ceritanya, itu jam 5 sore, saya keadaan lagi tidur. Masih ada saudara sih, masih ada 2 orang nemenin situ. Saya habis ke agen nih, nyari makan makanan. Buat saudara yang pada datang yang nengokin ya kan. Terus akhirnya saya masuk kamar. Pas saya masuk kamar itu, saya ngeliatin dari kamar. Nyok mukanya ngapa ya? Saya ngomong sendiri bang kayak gitu bang. Itu Nyak mukanya kenapa ya? Kayak beda banget kayak bukannya. Akhirnya di situ saya kaget. Nyak saya nangis. Nah di situ saudara saya yang 2 orang itu juga kaget. Tiba-tiba Nyak saya nangis. Akhirnya saya keluar. Nah saya tanya, Nyak kenapa Nyak? Nyak istighfar. Saya bilang kayak gitu kan. Tetap dia nangis. Tapi nangis itu nggak keluar air mata. Akhirnya di situ tiba-tiba dia diam langsung. Habis nangis itu, terus langsung diam seketika. Nah pas udah gitu dia melek tuh. Saya tanya, Nyak ngapa? Nyak tadi nangis. Enggak, gua enggak nangis. Orangnya nangis. Tanya tuh Cing Mun sama Ipin. Tanya tuh, Po ngapa? Tadi nangis. Gua enggak nangis, gua lagi tidur. Oh ya udah. Akhirnya udah tuh enggak dibahas kan kayak gitu. Sekitaran jam 8 malam, Nyak saya belum tidur nih. Bapak saya lagi ngajak ngobrol dia. Saya samperin tuh Nyak saya. Nah, saya tanya, Nyak, di sore ngapa? Nyak nangis. Nyak nggak nangis tong. Nyak nggak nangis. Nyak nangis tadi sore. Enggak, Nyak nggak nangis. Orang nangis sih tadi sore. Orang tadi Cimun sama Mang Ipin juga ngeliatin sampai kaget pas lagi nungguin. Pasnya lagi tidur tiba-tiba Nyak nangis terus langsung tiba-tiba diem Nyak. Nah nggak tahu gua. Udah lu sono istirahat. Udah jangan ngomong apa-apa, gue lagi kurang sehat, lagi sakit. Katanya kan gitu. Ya udah tuh akhirnya saya masuk lagi dah ke dalam. Nah pas saya ngambil HP kebetulan di situ sepupu saya langsung nelfon. Pas jam 8 lewat dia nelfon saya. Dia ngabarin katanya, Din, wah ada nih di rumah. Udah mendingan katanya. Kata Wah emang ngapa? Ada apaan? Oh Ji, tolong sini dah. Biar gue ngomong sama Wah. Akhirnya dikasih tuh ke Wah saya HP-nya sepupu saya itu. Akhirnya saya ngobrol dah nih sama Wah saya. Nah pas ngobrol itu saya jelasin, Wah dari semenjak di rumah sakit sampai sekarang di rumah, Budin ngalamin hal aneh. Ya horor gitu, gangguin segala macem. Lebih ke ini sih Wah kayak ini sosoknya perempuan. Waktu gangguan di rumah sakit pun itu manggil-manggil mulu, mas. Kayak gitu terus. Nah pas di rumah pun, pas baru pertama kali sampai rumah, dari rumah sakit, itu sama, Wah. Itu ada yang manggil pas lagi keadaan, apa sih namanya, lagi mandi. Dan akhirnya tuh, Wah saya bilang, suaranya itu masih muda. Kayaknya sih masih muda, Wah. Yaudah ntar gua ke rumah. Oh ya udah. Budin tunggu ya, Wah. Iya, ya udah. Assalamualaikum, Wah. Ya, waalaikumsalam. Singkat cerita, sekitaran
jam 9 nih. Wah saya nyampe ya kan ke rumah nih. Pas udah nyampe rumah, udah tuh salaman segala macam ya kan. Ngobrol dulu dah dia sama bapak saya, samanya saya nih. Nah, ngobrol-ngobrol, saya keluar. Nah pas saya keluar nggak lama selesai ngobrol dia juga keluar. Kebetulan emang wah saya ini bisa ya, entah kayak buat ngobatin segala macam ya bisa lah kayak gitu. Nah jadi dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, Tong, ini perempuan ngikutin lo. Perempuan? Gimana Wak? Masih muda, cakep lagi. Cakep. Iya cakep. Dia sakit meninggalnya. Sakit. Dia meninggal di rumah sakit. Gitu. Oh gitu. Itu tiap malam gangguin mulu sama dia Wak. Nih lu jangan kaget ya. Dia suka sama lo. Ngomong gitu bang. Wah saya ke saya. Dia tuh suka sama lo. Karena lu tuh selama di rumah sakit, lu kayak jadi bahan perhatiannya dia. Mungkin kalau dalam istilah manusia mah, dia merhatiin saya banget gitu ya kan. Entah saya lagi ngapain, saya diperhatiin banget sama dia. Kayak gitu. Jadi kayak gitu Tong. Dia tuh suka sama lu karena dia merhatiin lu terus. Dari awal lu datang ke rumah sakit, ya sampai sekarang pulang, dia ngikutin lu ini. Ah Wak, terus ini gimana? Ya harus dibalikin. Balikinnya biarin tuh ntar urusan gua, kata wah saya kayak gitu tuh. Oh gitu ya udah. Akhirnya di situ wah saya nginep tuh bang, karena udah mulai malam juga kan. Akhirnya dia nggak pulang, akhirnya suruh nginep. Akhirnya nginep juga, tidur di kamar saya tuh bang, wah saya. Nah pas tidur di kamar saya, itu wah saya manggil saya, lu ke pasar Ciputat nih, lu cari cengkeh. Cengkeh yang udah kering sama areng, terserah areng kayu apa areng batok kelapa dan lain-lain dah gitu ya. Udah tuh saya ke pasar, akhirnya ketemu deh tuh. Saya beliin tengah malam itu bang. Di pasar tengah malam. Saya ajak temen saya kan. Pas udah dapat itu, sampai dah nih rumah. Saya kasih wak saya. Nah wak saya lagi di dapur nih. Itu lagi nyediain air di baskom. Dan gitu saya kasih. Dan saya suruh keluar sama dia. Tong, lu keluar tinggalin aja nggak apa-apa. Ntar wak mau ngurusin semuanya lah gitu. Biar nggak diganggu apa gimana, nggak diikutin lagi. Terus ya saya bilang tuh pas saya mau keluar, itu cakep Tong, lu nggak mau Tong, cakep itu wadonnya, katanya gitu bang. Saya malah diledekin kayak gitu. Akhirnya ya udah tuh saya keluar. Nah pas saya lagi di luar itu sama bapak saya kan, itu kayak ada angin masuk. Dan itu bukan saya doang yang ngerasain, ternyata bapak saya pun ngerasain. Itu bapak saya manggil, Tong, bapak ngerasain? Iya, biarin urusan gua ntar yang ngurusin. Saya bilang gitu kan ke bapak. Pas udah di dalam itu wah saya lagi kayak selawatan gitu, sambil selawatan. Nah selawatan ini baru pertama kali saya dengar. Saya nggak tahu selawatannya apa tuh. Ya mungkin untuk ini kali ya, mengusir atau gimana lah istilah kasarnya gitu. Akhirnya udah tuh pas proses itu dilakuin sama wak saya dipanggil. Saya ke dapur, saya suruh tutup mata. Nah di situ muka saya dibasuh pakai air kelapa 3 kali basuhan ke muka saya. Udah tuh bang. Di situ saya kaget bang. Kaget saya bang. Ini cewek cakep bang, bener. Apa yang kayak wah saya bilang cakep bang. Pas udah gitu saya langsung saya bilang, wah udah wah nggak usah lama-lama. Akhirnya dibasuh lagi tuh saya kan. Dibasuh lagi pakai air kelapa 3 kali berat. Akhirnya saya nggak ngeliat lagi sosok perempuan itu. Nah pas udah itu selesai, saya suruh keluar. Nah jadi wah saya masih ada doa-doa apa gitu ya kan buat nyelesain. Saya keluar. Akhirnya bapak saya nanya, tadi lu disuruh ngapain? Wah dalam. Enggak, ini cakep banget pak, itu pak sosok. Cakep, iya masih muda. Saya bilang gitu kan ke bapak saya bang. Terus itu dia meninggalnya sakit di rumah sakit loh. Belum lama, jadi kan tanggal 26 di rumah sakit. Nah itu dia tanggal 24-nya meninggal di situ. Terus akhirnya itu sempat nggak mau, dia nggak mau dipisahin katanya. Biarin katanya, dia bilang tuh biarin saya tinggal di sini. Saya mau melihat si Anwar. Nah itu dia karena dia tahu nama saya. Mungkin karena emang pas udah di rumah kali ya, banyak ada yang manggil Budin, Anwar segala macem gitu. Akhirnya dia jadi nyebut nama saya. Saya nggak mau pulang, saya mau di sini, saya mau sama si Anwar. Pas udah gitu, terus Wak sekarang ngapain? Oh no lagi doa lagi, masih di dapur. Oh yaudah kalau emang masih doa lagi.
Terus wah ngalamin apa? Nggak ngalamin apa-apa. Cuman berinteraksi doang kayak mah tadi sama sosok itu perempuan. Nah pas udah selesai nih wah saya bawain air botol kecil tuh itu dikasih ke saya. Nah jadi wah saya bilang itu saya suruh minum. Nah itu supaya mencegah si sosok ini itu nggak ngikutin saya terus. Jadi ibaratnya itu kayak dikasih air doa. Cuman si sosok ini nggak bisa ngedeketin apa gimana. Ya udah saya minum nih airnya, saya habisin, saya baca bismillah sama ada 3 kali. Ya kan? Ya udah. Saya ikutin, terus saya minum. Di situ saya pala rada puyeng pas habis minum air itu, Bang. Pala rada puyeng nih, kayak berat gitu. Taunya itu efek selama saya di rumah sakit. Gangguan dari si sosok perempuan ini. Nah ya singkat ceritanya mah ya semua udah selesai, Bang. Udah selesai, didoain segala macam sama saya. Dan akhirnya alhamdulillah tuh udah nggak ada lagi, Bang, sampai besok-besokannya kejadian kayak gitu. Cuman saya masih ngerasain sih, Bang, semacam kayak sekelibatan angin lewat mah. Cuman kalau untuk si sosok perempuan ini saya udah nggak ngerasain lagi sampai sekarang pun. Nah nih Bang, waktu itu nyokap sampai 8 hari dirawat gitu ya. Itu sakit apa itu Bang Anwar? Itu dia sakitnya komplikasi, Bang, berawal dari kaki, dia ngerasain sakit yang udah akhirnya pas nggak cerita dia ngalamin drop nih, Bang. Itu kaki yang nggak sembuh-sembuh maksudnya gimana Bang? Sakitnya itu apa tuh? Nyeri atau luka atau apa? Itu dia nyeri kayak ditusuk-tusuk, Bang. Ternyata pas dokter ngejelasin, pas waktu di ronsen sama CT scan itu hasilnya, Apa tuh? itu efek dari gulanya, Bang. Oh gula. Karena gulanya tinggi ya kan, itu larinya ke kaki juga. Itu yang bikin kakinya saya itu ngerasa sakit kayak ketusuk-tusuk, Bang. Nah terus nih Bang, pas Abang sosok tuh ya yang masuk ke tubuh Abang gitu, yang tadi bilang kata wah, dia suka gitu ya sama Abang Anwar ya. Nah itu sampai berapa hari Bang atau berapa minggu nih proses atau berapa bulan tuh dia nempel di tubuh Abang dengan kata mas. Itu sih nggak sampai lama, Bang. Pokoknya semenjak awal saya pertama kali datang ke rumah sakit itu, Bang, sampai selesai dirawatnya ibu saya, sampai dibawa pulang. Nah pas di rumah udah 2 hari di rumah udah. Berarti jatuhnya itu 10 harian, Bang. Itu kan di foto kan penampakan sosok cewek ya, yang kelihatan tuh mukanya sedikit sama badannya ya. Jangan-jangan itu Bang sosoknya, yang Abang foto, Abang videoin terus dia nempel ke Abang. Oh, kurang tahu juga, Bang. Itu yang ngobatin ngomong kayak gitu enggak? Enggak. Oh enggak Ngomong kayak gitu, Bang. Mungkin soalnya kan kalau yang di foto itu saya lihat kan itu dia bentuknya kayak orang. Kadang posisi lagi duduk. Cuman postur badannya tinggi, Bang. Dan atasannya itu emang sih kayak perempuan, dia kayak pakai kerudung putih. Cuman dari punggung sampai ke bawah itu saya ngeliat itu hitam. Cuma atasannya aja yang putih, Bang. Dan dia ngadep ke arah jendela luar. Iya. Gitu. Waktu dirawat ya 8 hari gitu ya. Itu Nya ngerasain apa Bang? Dapat gangguan juga gak pada waktu itu? Atau enggak normal-normal aja gitu? Itu waktu masih di rumah sakit, saya tuh ngerasain itu doang, Bang. Ini sama saya. Yang tembok digedor-gedor gitu, Bang. Oh, tembok. Cuma itu aja yang dia rasain. Nggak ada yang lain kalau Nggak ada yang lain. Cuma itu aja, Bang. Kalau untuk saat ini Bang, kondisinya gimana? Sampai Abang Anwar duduk di sini? Ya, kondisinya alhamdulillah udah mulai membaik, Bang. Gitu. Alhamdulillah udah mulai membaik. Aduh, sebenarnya gua kalau ngomongin orang tua agak kuat, Bang. Iya, nggak kuat ya. Ya, semoga Nya sehat di sana, Bang ya. Dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, punya anak yang soleh dan solehah ya, Bang. Oh, kuat, Bang. Bener, Bang. Yaudah, Maaf dulu ntar ya. kita nggak usah bahas. Kuat gua kalau ngomongin. Nah nih Bang Anwar, selama Abang jaga di rumah sakit kan sampai 8 hari, sampai akhirnya sosok cewek itu ngikut ke rumah nih. Nah ini pertama kalinya Abang diikutin sama sosok yang tak kasat mata atau udah sering? Itu bisa dibilang itu hampir sering, Bang. Hampir sering. Hampir sering. Maksudnya? Kayak pulang kerja pun belum lama ini juga pernah ngerasain kayak gitu. Oh, Abang gampang diikutin sama sosok itu? Kebanyakan perempuan emang sosoknya itu, Bang. Dan jawabannya itu tadi yang saya bilang. Suka sama Abang tadi? Saya pun nggak tahu apa itu. Kalau sekarang ini nih ya, Abang Anwar punya pacar? Enggak.
Oh, berarti disukain sama sosok-sosok yang tak kasat mata, cewek-ceweknya ya? Ya bisa jadi bang. Soalnya selama saya pacaran itu nggak pernah lama emang. Oh, Nggak pernah bisa sampai lama. Dan saya juga waktu itu pernah diobatin sama bapak saya. diobatin apa nih? Diobatin maksudnya supaya saya ada jodohnya segala macem. Oh, iya. Gitu bang. Supaya saya punya pasangan hidup gitu. Apa karena efek disukain sama sosok itu kali ya? Ya bisa jadi bang. Atau abang grogi kalau sama cewek? Kalau sama cewek saya nggak grogi bang. Kalau lagi pede ya kan. Kalau lagi malu ya malu bang. Iya. Ya wajar lah manusiawi. Malu aku tuh, gitu ya. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Anwar ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya mungkin ya namanya hidup, ya kita kan berdampingan lah ya sama mereka. Ada yang bilang setipis tisu, ada yang bilang kita benar-benar berdampingan lah. Cuman untungnya kita nggak bisa ngelihat mereka secara full ya. Mungkin kalau kita bisa melihat mereka semua banyak banget ya. Karena mereka kan ciptakannya mungkin nggak mati kan, kalau manusia kan ada matinya jadi berkurang. Kalau dia kan katanya hidup terus. Salam sih. Tapi kadang ada sih yang jahil-jahil ya munculin lah ke kita orang nih dengan eksistensinya yang mukanya yang hancur lah, sekelibatan lah, tahu bayangan ya seperti bayangan mantan mantan bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang Anwar ya. Ya sama-sama bang. Mau nanya nih Bang, Bang Anwar kalau nanti kerja di rumah sakit sebagai dokter, tapi di planet Jupiter mau Bang? Kalau bisa Pluto bang. Nggak ada. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.